Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di seri perkuliahan online. Nah, hari ini kita akan membahas materi untuk mata kuliah pengembangan aplikasi mobile. Dan khususnya untuk hari ini kita akan belajar tentang yang namanya supporting different device. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa Android itu sekarang banyak merek handphone ataupun smartwatch dan sebagainya itu yang menggunakan Android. Nah, karena banyak merek yang menggunakan atau yang memakai Android sebagai OS-nya, otomatis ada bermacam-macam, sangat beragam ya, device dari merek misalkan Samsung, Oppo, Huawei, Vivo dan sebagainya. Jadi banyak sekali jenisnya. Nah, kita sebagai pengembang atau pembuat aplikasi itu perlu memikirkan hal itu, sehingga muncullah materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang supporting different device ya. Karena alasan yang pertama tadi, beragamnya device yang ada di pasaran sekarang, di pasar handphone ataupun tablet dan sebagainya itu, sehingga kita harus memperhatikan hal itu. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, jadi untuk melakukan support ke berbagai device itu sebenarnya ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Ini sudah aku tuliskan di sini. Nah, yang pertama itu kita perlu support different language and culture. Ya, ini maksudnya adalah kalau kita ingin buat aplikasi yang ramai digunakan atau banyak yang menggunakan, itu ada baiknya kita memikirkan bahwa ada berbagai bahasa dan kebudayaan yang saat ini itu sedang ya ada di dunia gitulah ya. Jadi misalkan sebenarnya kalau kalian belajar IMK kemarin juga sudah sempat dibahas sedikit ya. Misalkan ada warna merah untuk orang yang tinggal di negara Cina, itu sesuatu yang baik ya, warna merah. Tapi ada beberapa daerah misalkan di Amerika, warna merah itu mungkin berarti bahaya atau ada error dan sebagainya. Jadi ada 2 hal yang membedakan dari misalkan sebuah kasus, yaitu warna tadi itu bisa berarti berbeda di berbagai di beberapa negara kayak gitu. Termasuk ini juga kita bisa melakukan supporting different language, itu maksudnya bahasa ya. Jadi kalau misalkan aplikasi kita ini support ke berbagai macam bahasa, otomatis ini memungkinkan aplikasi kita itu dipakai oleh orang-orang yang berbahasa selain yang kita inginkan. Jadi defaultnya memang biasanya itu adalah bahasa Inggris. Jadi misalkan kalau ada orang yang tidak ingin menggunakan bahasa Inggris, mungkin pakai bahasa Indonesia misalkan atau bahasa yang lainnya. Nah, itu kita bisa setting itu semua di dalam Android gitu. Jadi itu adalah salah satu hal yang perlu kita pikirkan atau kita mau putuskan dalam membuat aplikasi nanti. Kita mau support bahasa apa saja. Kemudian kita juga perlu perhatikan kebudayaan atau kultur atau kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang di suatu daerah kayak gitu. Kemudian supporting different screen itu maksudnya adalah layarnya, sesuai yang kita sudah aku bahas sebelumnya juga, bahwa karena produsen dari smartphone itu banyak jenisnya atau beragam, makanya kita juga perlu perhatikan itu. Karena kan kalau kita lihat sekarang seluruh device Android itu ukuran layarnya itu berbeda-beda ya. Kalau misalkan Samsung misalkan ukurannya 5,4 inch misalkan, atau 4, sekian inch gitu. Kemudian ada juga device yang ukurannya berbeda dari itu, misalkan ada 4,9 inch, misalkan ada 5 inch pas gitu ya. Pokoknya ada banyak sekali different screen ini maksudnya ya. Jadi ada berbagai macam ukuran layar yang ada di Android itu. Makanya kita perlu perhatikan itu. Nah, salah satu hal yang
perlu kita perhatikan itu adalah tentang layout. Ini sudah dibahas di video-video sebelumnya. Jadi kalau kalian mau lihat lagi silahkan lihat aja. Jadi ini biasanya berhubungan dengan yang namanya layout ini. Kemudian yang secara default sudah dibuat oleh Android itu adalah supporting different platform version. Ya, karena versi Android ini setiap tahun atau setiap beberapa bulan itu ada perubahan, ada update. Nah, secara otomatis versi Android di dunia ini tuh beragam juga. Nah, tapi ini semuanya sudah diatasi oleh Android Studio sebenarnya ya. Jadi kalau kita kemarin create new project, kita akan menentukan platform version untuk aplikasi Android kita. Nah, itu sebenarnya nggak usah terlalu dipikirkan karena secara otomatis sudah diatur oleh Android maupun Android Studio ya, yang ini. Yang terpenting itu sebenarnya adalah dua hal yang ini ya. Kalau yang ketiga ini untuk sekarang kita sebagai masih belajar Android itu belum terlalu berurusan dengan yang namanya ini ya, different platform version. Tapi kalau misalkan kita buat aplikasi yang besar nanti ada kemungkinan kita buat kode yang berbeda untuk versi Androidnya ya. Jadi memang ada beberapa hal itu misalkan di Android yang baru ada, tapi yang di Android yang lama itu nggak ada. Nah, itu perlu diakalin atau dibuat jembatan supaya aplikasinya tetap berjalan dengan baik di semua Android ya. Itu. Oke, jadi 3 hal inilah yang sering atau yang akan kita jumpai ketika kita akan membuat sebuah aplikasi Android. Oke, jadi nanti kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara kerja untuk yang nomor 1 ini ya, bagaimana kita akan membuat aplikasi yang support untuk multi bahasa gitu. Nah, ini adalah contohnya. Jadi nanti kita akan praktekkan ini membuat aplikasi. Jadi nanti kita akan buat aplikasi seperti ini ya, cuman simple aja sih, cuman tampilan biasa, kemudian ada satu buah text view dan satu buah image view. Image view itu untuk menampilkan gambar seperti ini. Nah, nanti ini kita akan buat menggunakan kode yang sama ya, kodenya sama, kode programnya itu sama, dan nanti akan menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi contohnya seperti ini. Ini kodenya nanti sama persis, tapi hasilnya nanti bisa berbeda ya. Jadi nanti kalau misalkan orang US buka aplikasinya akan muncul seperti ini, kalau orang Spanyol nanti otomatis seperti ini. Jadi misalkan seperti itu ya. Ini nanti kita akan praktekkan bagaimana kita sebenarnya menerapkan salah satu bentuk dari proses mengatasi yang namanya different language dan culture sini. Ya, nanti kita akan langsung masuk ke bagian prakteknya, baru kita nanti akan buat aplikasinya ini. Oke, tapi sebelum kita masuk ke proses prakteknya itu, aku juga mau jelaskan dulu teorinya untuk yang namanya different screen ini ya. Jadi kalau layout itu untuk mengatasi tampilannya, pembuatan tampilannya. Nah, untuk different screen ini bisa dibagi menjadi 4 generalized size. Jadi ukurannya itu secara umum bisa dibagi menjadi 4, yaitu small, normal, large, dan extra large. Ya, ini adalah defaultnya. Ada 4 ini. Nah, 4 ini biasanya itu diimplementasikan gitulah, atau dijelaskan lebih detail lagi bahwa 4 tipe ini tuh bisa didetailkan dengan yang namanya density. Density itu adalah DPI biasanya disingkat. DPI itu adalah dense per inch, jadi dot per inch ya. Jadi ada jumlah pixel dalam setiap inci persegi dalam layar monitor. Nah, itu bisa dibagi menjadi 4 juga, ada yang low, medium, high, dan extra. Jadi pokoknya kita
ambil itu ada 4 tipe screen atau layar yang ada di Android. Walaupun sekarang itu sebenarnya sudah ada lagi ya, DPI-nya ini nggak hanya XHDPI tapi ada XXHDPI kayak gitu, karena semakin canggih teknologinya menyebabkan ukuran layar itu semakin baik dan semakin baik gitu. Ya intinya kita bisa kelompokkan menjadi 4 seperti ini. Ya kalau kalian misalkan masih belum paham bagaimana kerja DPI atau apa itu maksudnya DPI itu, kalian bisa cek aja dari Google ataupun bisa dari Wikipedia, itu sudah sebenarnya menjelaskan bagaimana konsep dari DPI ini. Intinya itu kan layar monitor atau layar screen dari handphone kita atau misalkan device kita contohnya gitu, itu pasti ada ukuran inch-nya ya, berapa inch ukurannya. Nah nanti setiap 1 inch persegi itu bisa kita lihat jumlah pixelnya di sana. Jadi semakin bagus handphonenya, semakin bagus device-nya, otomatis semakin tinggi atau semakin banyak jumlah pixel yang ada dalam 1 inci perseginya itu. Nah itu otomatis akan ngefek dengan resolusi yang ada di dalam layar gitu. Jadi nanti itu juga akan berpengaruh terhadap apa ya, kayak VGA card-nya atau GPU yang ada dalam device-nya itu kerjanya berat atau biasa-biasa aja ya. Intinya gambarnya semakin baik berarti menandakan biasanya DPI-nya ini semakin tinggi kayak gitu. Kemudian kalau kita sudah menentukan misalkan device patokan kita itu apa misalkan kayak gitu ya, biasanya itu masuknya ke bagian MDPI-nya ini ya. Itu ini dibuat rasio atau perbandingannya. Jadi kalau yang MDPI itu yang biasanya baseline, kita anggap misalkan baseline-nya itu sebagai apa ya, tolak ukurnya. Jadi misalkan kalau kita punya gambar ya, ukurannya misalkan 100 pixel kali 100 pixel misalkan aja ya. Jadi gambar ini nanti akan digunakan di dalam device yang tergolong ke dalam MDPI ini, yang medium ya. Nah nanti supaya aplikasi kita support untuk yang device-device LDPI misalkan yang low, kita harus sediakan juga sebuah gambar yang ukurannya itu adalah 75 kali 75 pixel, supaya ini bisa digunakan di dalam yang LDPI. Dari mana angka 75 ini ya, kita tinggal kalikan saja dengan perbandingannya ini. Kemudian kalau nanti untuk HDPI ini berarti ukurannya adalah 150 kali 150 ya, ini untuk yang HDPI. Kalau XHDPI berarti 200 kali 200 ya, kira-kira seperti itu. Nah ini juga nanti akan menjadi dasar atau kita pelajari juga bagaimana untuk membuat ini ya nanti di dalam prakteknya. Itu kalau kalian nanti perhatikan dalam struktur project kita, struktur project yang ada di Android Studio itu pasti ada yang tulisan untuk HDPI atau MDPI, LDPI atau XHDPI atau XXHDPI. Nah itu tempat untuk menyimpan semua data-data yang sifatnya gambar. Nah itu nanti akan berhubungan dengan ukuran pixel untuk tiap-tiap gambarnya ini ya. Jadi nanti kalau device yang kita misalkan kita kan punya baseline-nya nih, misalkan yang MDPI ini kita punya device yang bisa membuka yang 100 kali 100. Nah nanti kalau ada orang yang punya speknya lebih tinggi, otomatis dia akan DPI-nya biasanya lebih besar, sehingga dia bisa bukanya itu nanti yang bukan yang gambar 100 kali 100 tapi misalkan yang 200 kali 200 kayak gitu ya. Jadi ini kalau mau dibuat perbandingan seperti ini kira-kira lah, ini cuman kira-kira gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke Android Studio atau kita ke praktek bagaimana kita support untuk different language dan culture sesuai dengan aplikasi yang sudah aku jelaskan tadi.
Oke, langsung saja kita masuk ke Android Studio-nya Android. Nah, jadi hari ini kita simple aja ya mau buat tutorialnya itu. Jadi tutorialnya ini adalah tentang bagaimana kita aplikasi kita itu bisa support berbagai bahasa ya tanpa kita harus merubah code terlalu banyak. Ya, jadi Android itu sudah bisa generate atau membantu kita supaya kita bisa membuat aplikasi itu multi bahasa langsung ya tanpa harus terlalu banyak merubah source code kita. Oke, jadi di sini aku sudah punya sebuah activity ya namanya main activity. Kemudian di dalam main activity ini layoutnya cuma ada dua, yaitu image view. Image view itu digunakan untuk menampilkan gambar atau menampung gambar, dan ada satu buah text view. Oke, kemudian di sini masih sama pakai linear layout. Kemudian orientationnya bukan vertikal tapi di sini horizontal, dan ditambah ada layout gravity. Ini aku buat center. Biasanya ini gunanya supaya nanti ini bisa posisinya di tengah gitu ya. Bentar. Bukan hanya layout gravity, ada satu lagi Android gravity center. Ya, jadi layout gravity dan gravity itu biar ini membuat di tengah-tengah gini. Nah, nanti teks di sini kan tulisannya Hello World ya. Nah, nanti rencananya ini kita akan rubah teksnya ini kan pasti pakai bahasa Inggris. Nanti kita akan rubah ke bahasa yang lain. Jadi nanti contohnya kita akan rubah ini menjadi bahasa Spanyol. Gitu. Ya, nanti walaupun bahasa apapun sebenarnya bisa aja, tergantung kalian maunya apa, nanti aku akan kasih tahu gitu. Oke, ini aplikasi yang akan kita buat kira-kira cuman simple seperti itu aja. Main activity-nya dibiarkan kosong aja, nggak usah dikasih apa-apa karena kita hanya melihat bagian layout-nya ini. Ya, oke, sekarang kita lihat lagi di bagian layout ini. Nah, di sini sudah aku buat sebuah string namanya Hello World. Itu teksnya berisi tentang ya tadi Hello World itu aja. Ya, teks Hello World itu. Oke, ini saja untuk Android-nya. Jadi nggak rumit, simple aja. Kemudian sebelum kalian melakukan tutorial ini, kalian juga perlu menyiapkan isi dari image view-nya itu ya. Jadi nanti ceritanya image view-nya itu akan kita isi dengan gambar bendera. Ya, siapkan saja gambar bendera, yang penting ukurannya sama. Di sini aku ukurannya 50 x 34 pixel. Kalian terserah mau kasih berapapun ukurannya, nggak ada masalah. Persiapkan saja dulu dua gambar berbeda. Ya, kebetulan di sini cuma dua gambar bendera. Oke, kemudian nah sekarang supaya ini bisa dipakai di dalam dua gambar ini, supaya bisa dipakai di dalam Android, itu perlu kita masukkan ke dalam project kita. Nah, project kita itu ini sudah aku buka ya. Jadi ini projectnya, nanti kalian tinggal masuk ke bagian main, kemudian kalian masuk ke bagian rest. Oke. Nah, di sini nanti sudah ada berbagai macam folder gitu. Ya, kalian create aja satu folder baru. Misalkan namanya map. Ya, di sini sudah ada map banyak ya. Ini kalian abaikan dulu aja. Yang penting kalian buat folder baru aja, misalkan namanya map seperti ini. Oke. Kemudian kalian buka. Nah, pindahkan
satu gambar ke dalam map ini, ya, ke dalam folder map yang ada di sini. Nanti gambar yang kalian pilih di sini itu akan sebagai defaultnya. Ya, misalkan aku pilih yang gambar bendera US ini, aku pindahkan ke map. Oke, kemudian di rename ya, rename aja, misalkan menjadi US flag. Bukan. Misalkan aku kasih nama country flag ya. Oke, nah nanti untuk manggil ini supaya muncul ke dalam Android Studio-nya. Jadi sebenarnya nanti kalau kalian diamkan aja, nanti ada folder map di sini ini muncul, dan di sini sudah ada satu file atau apa ya namanya ini? Ya, file gambarnya yang tadi kita sudah siapkan itu muncul di sini. Nah, kalau mau dipakai di image view, tinggal kita masukkan aja Android src. Kemudian nanti pilih add map, kemudian nanti ada namanya country flag. Oke, nah nanti secara otomatis gambarnya ini akan muncul di sini ya. Oke, jadi sekarang gambar benderanya sudah muncul di sini, ditambah ada satu buah teks ya di sebelahnya dengan bahasa Inggris. Oke, supaya teksnya agak besar aku rubah aja teks size-nya ya. Misalkan 20. Ya, sudah agak gede. Oke, nah sekarang kita ingin mencoba membuat supaya tampilan aplikasi ini ya seperti ini akan muncul berbeda kalau dibuka Android-nya itu sudah berbahasa yang lain. Jadi bukan bahasa Inggris. Misalkan kalau di handphone orang-orang yang memakai bahasa Spanyol, secara otomatis tampilan teks dan gambar di sini itu berbeda. Ya, rencananya seperti itu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah nanti kita akan membuat folder baru di sini di dalam projectnya. Itu namanya tuh seperti ini ya. Jadi aku tulis di notepad dulu supaya bisa. Jadi nanti kalian pilih aja nama folder di sini. Jadi kan ini kan adalah resource ya. Jadi resource-nya ini kalian bikin folder baru ya, dengan ditambahkan sedikit kode supaya ini akan dibuka ketika memakai bahasa tertentu. Jadi contohnya gini, misalkan map ini atau gambar bendera tadi kan disimpan dalam map. Nah, mapnya ini akan kita buat dalam tanda kutip berbeda ketika dibuka di dalam bahasa Spanyol. Jadi nanti kita akan buat sebuah folder namanya itu map. Jadi namanya sama. Kemudian kalian tambahkan B minus B. Ini sudah rumus dari Android-nya ya. Kemudian plus. Nah, ini plus di sini ini adalah kode negara, kode negara. Kalau Spanyol itu kan ES. Ya, kemudian bahasanya juga Spanyol. Gitu. Kalau misalkan Prancis itu berarti nanti map main B plus FR plus Prancis ya. Prancis gini. Kalau Amerika misalkan itu map main B plus EN English, tapi ini kan negaranya US ya. Jadi main B ini ya apa patennya. Jadi map main B plus di sini adalah bahasa yang digunakan. Bahasa yang mau digunakan apa? Karena kita milih Spanyol di sini, jadi bahasa yang digunakannya itu Spanyol ya. Kemudian dipakai di negara mana? Nah, negara Spanyol itu kode negaranya adalah ES. Kebetulan ES gitu. Jadi sama bahasa Spanyol di negara
Spanyol. Ya, itu. Jadi sekarang kita tinggal buat aja foldernya. Oke, namanya sesuai dengan ini tadi ya. Nah, sekarang sudah ada satu buah folder, namanya sama mipmap. Oke. Kemudian di dalamnya ini sudah ada kode negara dan kode bahasanya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja bendera US ini ke dalam folder itu. Kemudian setelah kita masukkan, pastikan juga namanya sama. Jadi di sini namanya country flag. Berarti di sana juga di folder itu juga harus namanya sama, country flag ya. Oke, jadi itu yang perlu kalian lakukan ya. Ini yang untuk mipmapnya. Kemudian ada satu lagi ya, yaitu teksnya ya. Tadi kan ini teksnya itu di dalam string ini ada teks hello world ini ya. Nah, sekarang hello world ini kan kita harus translate ke bahasa Spanyol juga. Nah, caranya sama. String ini itu letaknya ada di dalam values ini. Ya, di sini sudah ada string ya. Nah, sekarang kita tinggal copy aja ini values-nya. Kemudian kita paste. Kemudian foldernya ini namanya juga dibuat sama kayak yang tadi. Ya, values nama foldernya, kemudian masukkan main b plus es ya. Nanti ini tinggal kita pakai stringnya aja, color sama temanya dihapus. Oke, nanti secara otomatis stringnya akan muncul dua di sini. Ada satu yang string biasa dengan ada satu string yang menggunakan bahasa Spanyol ya, B plus S. Nah, sekarang kita tinggal translate aja nih. Ini isinya dua file yang berbeda ya, string XML-nya ini. Nah, ini hello world-nya mau diganti dengan bahasa Spanyol. Ya, karena aku nggak hafal bahasa Spanyol, aku pakai translate aja. Inggris. Hello world. Tapi di sini pakai bahasa Spanish ya. Ya, ada Hola Mundo. Oke, aku copy. Nah, kita masukkan ke dalam teksnya ini. Oke, nah jadi sekarang kalau nanti pakai bahasa Inggris atau pakai defaultnya itu teks yang muncul ada hello world. Kalau nanti pakai bahasa Spanyol teksnya yang muncul adalah Hola Mundo. Oke, sekarang kita coba kita coba run ya. Untuk kodenya juga masih sama di sini. Teksnya hello world ya, nama hello world. Di sini juga namanya masih hello world. Di sini juga yang Spanyol namanya juga sama hello world. Oke, sekarang kita coba run ke dalam emulator. Oke, jadi ini hasilnya ya, cuman simple aja. Ada satu bendera, kemudian ada teks hello world. Nah, sekarang tanpa merubah kode program, oke, aku sekarang akan rubah bahasa di device Android ini ya. Jadi kalau kalian mungkin belum tahu, masuk aja ke setting, kemudian ketik aja language gitu, cari aja setting language-nya, dan masuk ke bagian language. Nah, di sini ada dua bahasa, Inggris dan Spanyol. Kalau misalkan belum ada bahasa Spanyolnya, kalian tinggal masuk aja ke add language ini, kemudian pilih di sini ya. Kalian tinggal pilih aja di sini. Oke, nah di sini sudah ada bahasa Spanyol ya, tinggal aku naikkan dia menjadi bahasa yang prioritas, jadi bahasa Spanyol. Nanti secara otomatis akan berubah menjadi bahasa Spanyol nih device-nya. Tadi ini kan language, sekarang sudah jadi idiomas. Oke, sekarang aku back, kembali lagi.
Kemudian sekarang aku akan buka lagi aplikasinya. Oke, aplikasinya tadi tutorial Android. Nah, tanpa merubah source code, secara otomatis teks dan gambar di sini ikutan berubah, menyesuaikan dengan bahasa yang ada di dalam Android-nya. Gitu. Jadi ya ini yang sering dilakukan oleh developer Android supaya aplikasinya ini secara otomatis support berbagai bahasa. Ya. Jadi caranya tadi seperti itu. Jadi kita akan buat folder. Jadi mainnya cuma di bagian ini aja sih biasanya. Di bagian resource-nya ini dengan menambahkan folder dan dikhususkan untuk bahasa-bahasa tertentu ya. Jadi ini tadi ada kita buat 2 folder khusus, yaitu folder map dan folder values ini. Values-nya ini berisi dengan string. Ini juga yang menjadi alasan kenapa kalau kita buat string yang sifatnya statis itu lebih baik ditaruh di dalam string.xml. Karena nanti string.xml-nya ini bisa digunakan untuk proses translate ya. Kayak gini contohnya tadi. Ya, daripada kalian pakai dari code di dalam Java, misalkan if bahasa ini buka yang ini, if bahasa ini, daripada buat seperti itu, lebih baik kalian kan siapkan beberapa XML gitu ya. Kalian kemudian taruh di tempat-tempat atau di folder-folder yang sesuai dengan bahasanya seperti ini. Gitu ya. Jadi itu tadi bagaimana cara melakukan pembuatan aplikasi Android yang support berbagai bahasa. Jadi nggak rumit, cuman bermain saja di bagian resource-nya ini. Nah, untuk kode-kodenya ini memang apa ya? Kalian bisa googling sih sebenarnya. Tinggal kalian cari aja country code gitu di Google. Nanti ini country code org. Nanti kalian bisa muncul atau menemukan country code untuk yang kalian mau. Jadi misalkan nanti kalian nyoba nggak mau pakai bahasa Spanyol, misalkan mau bahasa Jerman gitu, langsung aja ketik di sini. Nanti kan kalian akan tahu ya. Jadi negara Jerman itu country code-nya adalah ini DE. Kalau 2 digit itu DE, kalau 3 digit DE. Ya, kayak gitu. Jadi aku rasa itu dulu materi untuk ini. Jadi kita sudah belajar bagaimana sih sebenarnya Android itu bisa support untuk berbagai macam language atau bahasa tanpa harus merubah code terlalu banyak gitu ya. Oke, aku rasa cukup sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.